Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang model data untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, pada model data, perancangan basis data dapat juga kita lakukan secara langsung dengan membuat model data pada awalnya. Nah, pada prosesnya, langkah ini biasanya kita lakukan untuk mengantisipasi kelangkaan data atau fakta yang kita miliki. Nah, di sisi lain, model yang kita buat bisa dalam bentuk diagram. Kemudian kita lakukan proses ini untuk membantu kita dalam melakukan evaluasi, analisis, dan juga untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan, sehingga kita bisa mendapatkan model data yang bisa lebih permanen dan mendekati dari kenyataannya sesungguhnya. Oke, kemudian model data sendiri, menurut pengertiannya, adalah sebagai kumpulan perangkat yang bersifat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Kemudian berdasarkan jenis-jenis model data berdasarkan objek, itu adalah model data yang kaitannya dengan berbasis objek, kemudian menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Nah, entitas sendiri atau entity itu adalah suatu apa saja yang ada di dalam sistem, kemudian di hal nyata, maupun secara abstrak, bisa dilakukan proses penyimpanan data atau di mana data itu terdapat. Nah, kemudian entity atau entitas sendiri itu bisa diberi nama dengan sebutan kata benda, atau kelompok, atau kebijakan, atau bisa didefinisikan pada beberapa hal. Bisa nama orang, bisa benda, lokasi, kejadian, tergantung dari unsur waktu yang ada di dalamnya. Sedangkan atribut, nah atribut ini merupakan fungsi dari relasi yang berada di dalam entitas dari suatu objek yang kita set. Nah, relationship itu bisa dikatakan sebagai hubungan alamiah yang terjadi di antara entitas. Kemudian masih pada jenis model data berdasarkan objek. Model data berbasis objek itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, kaitannya dengan model keterhubungan antara entitas. Nah, perlu untuk kita ketahui bahwa pada model data berdasarkan objek, pada bagian objek ini kita masih membahas beberapa bentuk objeknya. Yang pertama adalah model keterhubungan antar entitas, entity relationship model. Yang pertama ya. Nah, pada model ini, ini merupakan model yang paling sering dipakai pada proses perancangan basis data. Jadi ada hubungan antara entitas yang saling berelasi, kemudian hubungan antar data ini itu bisa berdasarkan suatu persepsi bahwa di dalam dunia nyatanya, objek itu mempunyai hubungan erat dengan objek yang lainnya. Nah, model data berbasis objek tersebut ya juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, kaitannya dengan komponen utama untuk pembentukan model entitas relasional. Nah, yang pertama adalah entitas, yang kedua adalah relasi. Nah, dua komponen ini bisa dideskripsikan lebih lanjut pada sejumlah atribut. Sebagai contoh, kita punya 3 entitas. Yang pertama adalah tabel buku, tabel anggota, dan tabel peminjaman. Nah, pada tabel entitas, kita memiliki beberapa atribut di dalamnya. Yang pertama adalah buku. Kita memiliki 3 entitas. Yang pertama adalah buku, anggota, peminjam. Nah, di dalam entitas buku, anggota, dan peminjam, kita memiliki beberapa atribut di dalamnya. Untuk tabel buku sendiri, kita memiliki entitas kode buku, judul, dan stok buku. Kemudian pada tabel anggota, dicontohkan di sini kita memiliki 2 atribut. Yang pertama adalah kode anggota, kemudian kedua adalah nama. Nah, di dalam tabel peminjaman, kita juga memiliki beberapa atribut. Yang pertama adalah kode peminjam, tabel peminjam, kode buku, kode anggota, jumlah, dan tanggal kembali. Nah, 3 tabel ini itu memiliki relasi pada tabel peminjaman. Nah, hubungan antar kode buku di dalam tabel buku dengan kode buku di dalam tabel peminjaman itu ada relasi di sana, begitu juga dengan kode anggota yang berada pada tabel peminjaman. Model entity dari relasional ini
itu berisikan komponen untuk himpunan entitas relasi yang dilengkapi beberapa atribut dan dapat digambarkan dengan menggunakan diagram IR atau diagram entity relationship. Nah, berdasarkan simbol, untuk penggambaran dari diagram entity relationship itu diwakili dari gambar yang pertama, yaitu gambar kotak persegi ya, lebih tepatnya, yaitu menyatakan sebuah entitas. Kemudian ada seperti jajar genjang, itu ditunjukkan untuk relasi. Kemudian ada simbol elips, nah itu dikatakan sebagai atribut dan ada garis penghubung. Nah, dalam diagram IR, aturan terpenting adalah kardinalitas. Nah, ada yang disebut dengan relasi kardinalitas atau mapping kardinalitas. Ini nanti akan menunjukkan jumlah entity atau jumlah entitas yang bisa dikaitkan dengan entitas yang lain. Kita ada beberapa contoh dalam penerapan mapping kardinalitas, ada 3 ya. Lebih tepatnya yang pertama adalah relasi dari one to one, yaitu satu ke satu. Nah, pada gambar ini dari 2 entitas yang terhubung, itu masing-masing entitas yang ada di dalamnya itu berkaitan antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Di sini diinformasikan sebagai relasi untuk meminjam bahwa buku punya 3 atribut di sana, kode buku, judul, sama stok. Kemudian di anggota, entitas anggota ada kode anggota dan nama. Nah, kemudian kedua entitas ini saling berrelasi di mana datanya bisa menciptakan satu tabel lagi untuk tabel peminjaman. Di mana nanti tabel peminjaman itu memiliki informasi kaitannya dengan tabel anggota untuk kode anggota dan kode buku untuk entitas buku. Nah, di sini yang dimaksud relasi satu ke satu adalah dari atribut yang dimiliki oleh anggota itu bisa berelasi untuk satu atribut kode buku. Yang kedua, ada relasi satu ke banyak atau one to many, di mana bisa jadi untuk entitas yang dimiliki oleh buku pada atribut kode buku banyak relasi pada kode buku itu bisa dimiliki oleh satu kode anggota. Jadi satu kode anggota itu bisa memiliki berbagai macam kode buku yang dimiliki oleh entitas buku dan atribut lain yang menyertai dari tabel peminjaman. Kemudian ada juga relasi banyak ke banyak. Nah, relasi banyak ke banyak ini artinya dari banyak anggota itu bisa melakukan proses peminjaman untuk banyak buku. Jadi bisa jadi ada banyak anggota yang memiliki nama yang sama atau nama yang berbeda itu bisa memiliki jenis buku yang sama atau jenis buku yang berbeda dari entitas buku. Kemudian masih pada jenis-jenis model data untuk model data berdasarkan objek. Yang kedua, yang pertama tadi keterkaitan relasi ya, keterkaitan untuk tabel relasi. Yang kedua adalah model orientasi pada objek. Ya, jadi saya coba untuk mundur kembali ke materi sebelumnya, yaitu yang pertama itu model keterhubungan antar entitas, yaitu untuk model IR ya. Ini yang pertama pada model berbasis objek. Nah, yang kedua, model berbasis objek yang kedua itu adalah kaitannya dengan model berorientasi objek. Nah, ini penggambarannya dengan menggunakan model berbasis objek, yaitu UML atau Unified Model Language. Nah, untuk materi ini ini nanti akan ada pembahasan di mata kuliah yang berbeda. Jadi saya tidak menjabarkan materi ini pada pembahasan kali ini. Nah, yang ketiga ada model data semantik. Nah, model data semantik ini hampir sama persis dengan model IR. Nah, ada relasi di dalamnya dan dinyatakan dengan simbol lingkaran. Nah, tetapi menggunakan kata-kata semantik atau menggunakan kalimat yang dihubungkan dengan kata-kata. Kemudian yang terakhir ada model data fungsional seperti itu. Jadi untuk model data berorientasi objek ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu model IR, model orientasi objek programming dengan menggunakan UML, kemudian ada model data semantik, kemudian ada model data fungsional. Yang kedua adalah model data berdasarkan record. Nah, model ini berdasarkan record, jadi untuk menjelaskan user tentang hubungan logis antar data di dalam basis data. Nah, perbedaannya dengan model data berorientasi objek adalah pada fungsi recordnya. Di samping juga bisa menggunakan uraian struktur logika,
keseluruhan dari database. Ini juga bisa digunakan dengan menguraikan dari implementasi pada sistem database itu sendiri atau yang disebut dengan higher level description of implementation. Nah, pada jenis-jenis model data berbasis record, yang pertama yaitu model relasional. Nah, model relasional ini adalah model antar data yang direpresentasikan pada sejumlah tabel. Jadi masing-masing tabel itu memiliki beberapa kolom yang sifatnya unik. Nah, model ini berdasarkan notasi teori himpunan set teori yaitu relasional. Model gambar seperti ini, jadi hubungan yang terjadi pada saat kita modelkan dengan menggunakan model relasional, ini sudah terbentuk pola dari sebuah tabel. Jadi dalam bentuk rekor, ini sudah bisa menggambarkan model data yang kita gunakan. Berbeda dengan model data objek tadi, kita hanya mendefinisikan dalam bentuk objek entitas, objek atribut, seperti itu. Nah, untuk model relasional dengan menggunakan record, itu tergambarkan langsung dengan fungsi nopel atau recordnya. Kemudian yang kedua ada model hierarki. Nah, model hierarki ini data nanti direpresentasikan dalam bentuk link pointer, nah di mana record-record itu disusun dengan menggunakan bentuk tree atau pohon. Jadi nanti masing-masing node dalam tree tersebut itu bisa dalam bentuk grup, dalam data elemen nanti ada hubungan di dalamnya dalam bentuk relasi kardinalitas untuk one to one atau one to many. Model hierarki bentuknya seperti ini. Ya, jadi dari A itu bisa jadi turunan memiliki turunan B, C, dan D. Jadi B, C, dan D merupakan turunan dari A dan seterusnya. Kalau kita tuangkan dalam kata nanti juga seperti ini disimbolkan. Model hierarki adalah bentuk pohon yang menurun seperti itu. Kemudian ada model jaringan. Nah, model jaringan ini kurang lebih sama dengan model hierarki, hanya saja ini adalah merupakan standarisasi yang dibentuk oleh database tag group atau juga yang bisa dikatakan atau juga model conference of data system language. Ini mirip seperti hierarki sebelumnya tadi. Dari model hierarki nanti ada hubungan antara data dengan data yang lainnya dalam bentuk link. Jadi perbedaannya itu terletak pada susunan rekornya, yaitu dengan menggunakan network model menyusun rekor-rekor dalam bentuk graf. Nanti untuk relasinya juga menyatakan hubungan kardinalitas untuk one to one, juga bisa one to many atau non to many. Hubungan dari model jaringannya bentuknya seperti ini, dan bisa lebih fleksibel lagi untuk garis nodenya. Demikian untuk materi model data pada kali ini. Nanti next selanjutnya pembahasan model data akan kita lanjutkan lagi pada materi selanjutnya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah ucap dan salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.